Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Kairan Atala Sunandar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul Analisis Tata Kelola Teknologi Informasi menggunakan Framework COVID 2019. Studi kasus pada Rumah Sakit Siloam Hospital Indonesia. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi bagaimana tata kelola teknologi informasi di Rumah Sakit Siloam ini, mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian memberikan rekomendasi perbaikan menggunakan framework COVID 2019 agar teknologi informasi mampu mendukung tujuan bisnis rumah sakit secara lebih optimal. Nah, ini identitas organisasinya. Jadi objek yang saya pilih itu Rumah Sakit Siloam International Hospital, yang dimana ini salah satu rumah sakit swasta terbesar di bidang usaha layanan kesehatan, tentunya jenis organisasi perusahaan publik di bawah naungan Lipo Group. Skala jaringan sudah tersebar lebih dari 40 rumah sakit. Ada struktur organisasinya juga dari mulai level dewan direksi, level divisi IT, divisi medis, divisi operasional, divisi keuangan, dan divisi kepatuhan. Lalu dari segi teknologi dan layanan TI-nya itu ada infrastruktur cloud, keamanan cyber, jaringan, rekam medis dan lab, mobile dan self-service, dan ada juga data center sama SOC. Nah, setelah saya lakukan analisis, ditemukanlah 10 permasalahan utama dari tata kelola TI-nya. Yang pertama itu dari kategori governance-nya, itu belum ada kebijakan IT governance terdokumentasi secara formal. Jadi keputusan IT itu tidak selaras dengan strategi bisnis. Lalu dari governance yang kedua juga ada komite IT belum terbentuk di level direksi gitu. Jadi dampaknya kurang pengawasan ya untuk investasi di TI-nya. Lalu yang kedua itu ada kategori manajemen di nomor 3. Yang pertama ada pengadaan aset TI tidak transparan dan tidak teraudit. Lalu yang kedua dari kategori manajemen itu ketergantungannya tinggi ya pada vendor tunggal gitu. Maka biaya pemeliharaannya juga jadi tinggi dan risiko operasional juga jadi tinggi. Lalu yang ketiga itu ada kategori operasional. Di nomor 5 itu ada integrasi sistem antar cabangnya tidak konsisten gitu. Jadi mengakibatkan data pasien yang tidak sinkron. Lalu yang kedua dari kategori operasional itu belum ada BCP atau DRP yang teruji komprehensif. Maka berdampak tidak ada panduan pemulihan saat sistemnya down. Dan kategori keempat itu layanan TI. Yang pertama ada kurangnya pelatihan dan sertifikasi SDM TI di setiap cabang gitu. Lalu yang kedua dari layanan TI itu belum ada pengukuran kinerja TI berbasis KPI atau BSC. Dan yang terakhir belum, ini yang keempat ya, dari segi keamanan itu standar keamanan data pasien masih lemah di setiap cabang gitu. Dan terakhir itu ada permasalahan risiko ya, manajemen risiko TI-nya parsial belum terintegrasi IRM. Maka dampaknya ancaman siber baru tidak termitigasi sejak ini. Lalu kita lanjut ke analisis domain yang pertama itu IDM ya, Evaluate, Direct, and Monitor. Di sini saya menemukan 5 kelemahan dari proses IDM. Yang pertama IDM 01 itu kelemahan untuk kondisi saat ini IT governance centernya belum tersedia secara formal tadi. Jadi arah TI tidak selaras dengan arah bisnis ekspansinya. Rekomendasi perbaikannya menyusun kerangka tata kelola TI formal berbasis COVID 2019 dengan struktur tanggung jawab jelas. Lalu EDM 2 itu kelemahannya nilai investasi TI belum diukur dengan ROI atau
framework terstandarnya. Maka rekomendasi perbaikannya menerapkan evaluasi investasi TI berkala membandingkan efisiensi operasional versus biaya gitu. Lalu dari IDM 03 kelemahannya itu manajemen risiko TI berjalan silo, belum ada risk register korporat. Maka rekomendasinya membentuk komite manajemen risiko TI terpadu, lapor rutin ke direktur utama. Dan IDM 04 kelemahannya itu distribusi kompetensi SDM IT tidak merata. Jadi belum ada IT portfolio manajemen. Lalu mungkin langsung aja ke IDM 05 ya. Kelemahannya itu pelaporan insiden siber dan kepatuhan belum tersaji di dashboard terpadu gitu. Lalu langsung ke analisis domain yang kedua, itu domain APO atau Align, Plan and Organize. Yang pertama itu ada APO 01 ya. Kelemahannya itu fungsi kontrol tata kelola TI di cabang belum berjalan, struktur pusat lengkap. Maka rekomendasi perbaikannya menyusun IT operating model berbasis ITIL V4 untuk seluruh cabang. Yang kedua, PO manage strategi perencanaan. Kelemahannya itu perencanaan TI reaktif, belum ada IT strategic plan, blueprint untuk jangka panjangnya. Maka rekomendasi perbaikannya membuat IT strategic plan 3 tahun selaras ekspansi bisnis rumah sakit. Lalu domain APO 02 untuknya APO 03 itu kelemahannya interoperabilitas dan sinkronisasi data rekam medis antar cabang bermasalah. Maka rekomendasi perbaikannya mengadopsi arsitektur data kesehatan standar internasional HL7 FHIR gitu. Dan mungkin sedikit disimpulkan saja karena cukup banyak. Jadi beberapa kelemahannya itu intinya belum adanya IT strategic plan, ketergantungan terhadap satu vendor, kurangnya sertifikasi SDM TI-nya, dan yang terakhir itu belum adanya juga fisik register yang lengkap gitu. Maksudnya belum adanya risk register yang lengkap. Maka rekomendasinya itu membuat strategi TI jangka panjang, meningkatkan kompetensi SDM, menggunakan standar yang tadi HL7 FHIR untuk integrasi datanya, serta menerapkan juga ISO 27001 gitu. Lalu pada domain BAI ditemukan juga dokumentasi proyek manajemen perubahan dan pengelolaan konfigurasinya masih kurang baik. Solusi yang diusulkan itu membentuk project management office, change advisory board, dan menggunakan konfigurasi manajemen database. Untuk kelemahan-kelemahannya ya bisa dibaca saja ya. Lalu domain DSS itu ditemukan juga perlu peningkatan layanan operasional. Contohnya membangun network operation center, menerapkan root cause analysis, menguji disaster recovery plan secara rutin, serta menerapkan zero trust dan role based access control gitu. Ini rekomendasi perbaikan yang intinya ya Bu. Lalu next to domain MEA atau domain monitor evaluate and assess. Itu ada 3 domain ya, dan kondisi site ini itu monitoring kinerja TI masih belum optimal. Maka direkomendasikan pembangunan dashboard business intelligence, audit internal berkala, serta pembentukan data protection office agar kepatuhan terhadap UU perlindungan data pribadinya dapat terjaga. Nah, ini hasil capability assessment menunjukkan bahwa sebagian besar proses masih berada pada level 1 sampai level 2. Artinya proses TI sebenarnya sudah berjalan, namun masih belum terdokumentasi secara baik dan belum terstandarisasi.
target yang ingin dicapai adalah level 3 hingga level 4, yaitu level kondisi di mana proses sudah terdokumentasi, terukur, dan dapat diprediksi. Bisa dilihat gap terbesar terdapat pada tata kelola, keamanan informasi, bisnis continuity, serta manajemen risiko, karena itu area menjadi prioritas utama dalam implementasi perbaikan. Lalu ada gap analisis, di mana dari proses COVID ini dibandingkan dari kondisi saat ini dengan kondisi targetnya. Kayak misalkan DDM 01 kondisi saat ini itu tata kelola diputuskan ad hoc tanpa komite pengawas, sedangkan kondisi targetnya itu komite IT resmi penentu arah kebijakan teknologi medis dengan prioritas sangat tinggi kayak gitu. Lalu yang selanjutnya roadmap untuk implementasinya dalam jangka 3 tahun. Tahun pertama berfokus pada pembentukan fondasi tata kelola seperti pembentukan komite TI, penyusunan IT governance charter, risk register, dan penunjukan data protection officer. Tahun kedua berfokus pada implementasi operasional seperti integrasi EMR, penerapan RBIC, pembangunan network operation center, serta pengujian disaster recovery plan. Dan tahun ketiga difokuskan pada monitoring berkelanjutan, sertifikasi ISO 27001, dashboard business intelligence, dan evaluasi kembali tingkat kematangan tata kelola TI-nya. Lalu di analisis risiko ini ada beberapa risiko TI yang tingkat tinggi, seperti kebocoran data rekam medis pasien ke publik, serangan ransomware melumpuhkan server HIS pusat, terus downtime sistem IMR saat jam padat poliklinik, kegagalan sinkronisasi rekam medis antar cabang, peretasan alat medis pintar seperti pompa infus, terus sanksi denda material akibat pelanggaran UU PDP gitu. Jadi ada 7 risiko tinggi, dan ini risiko strategis, rekomendasi strategis berdasarkan horizon waktu eksekusi tadi. Lalu untuk terakhir mungkin kesimpulannya, jadi berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa tata kelola TI di Rumah Sakit Siloam ini sudah berjalan dengan cukup baik, namun masih berada pada tingkat kapabilitas rata-ratanya level 2. Area yang paling membutuhkan perhatian adalah keamanan informasi, manajemen risiko, serta bisnis continuity. Maka penerapan COVID 2019 memberikan panduan yang jelas agar investasi TI dapat selaras dengan tujuan bisnis rumah sakit, meningkatkan keamanan data pasien, menjaga keberlangsungan layanan kesehatan, serta meningkatkan kualitas pelayanan secara keseluruhan. Maka demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu Santi maksud saya, dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.